Justru ini paling heboh banget menurut aku ya, perayaan setelah dia masuk usia legal. Kemarin dibuatin Road to Fight dan Annyeonghaseyo 친구들, Yusuf Kimimida, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, no kan? Dan buat kalian semua yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, for this time, seperti biasa aku akan mengabarkan update berita terbaru dari dunia per-K-popan yang sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan tentang update terbarunya, kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Follow juga sosial media aku nih, di Instagram itu ada @yusurkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @yusurkim2. Gamsahamnida 친구들. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas beritanya bersama-sama. Oke cinggu ya, untuk berita pertama kita mulai dulu tentang update atau perkembangan kasus dari Burning Sun yang menurut aku semakin lama semakin rumit. Kali ini ada seorang reporter yang mengklaim bahwa Seungri itu katanya pernah mengancam karyawan JYP Entertainment dengan menggunakan gangster. Seorang reporter asal Korea Selatan kembali mengungkapkan kisah yang mengejutkan kepada publik. Reporter tersebut bernama Kim Yong Ho yang merupakan salah satu anggota dari kanal YouTube populer Garo Zero Institute. Seperti yang telah diberitakan beberapa hari yang lalu, Seungri digugat di pengadilan dikarenakan menggunakan gangster untuk mengancam seseorang yang masuk ke ruangan pesta tempat Seungri dan teman-temannya minum. Setelah ditelusuri lebih lanjut, reporter Kim Yong Ho mengklaim bahwa orang tersebut merupakan seseorang yang saat itu menjabat sebagai salah satu karyawan di agensi JYP Entertainment. Sang reporter kembali menjelaskan bahwa pada hari itu ada acara pesta di sebuah bar. Banyak orang dari industri hiburan yang datang ke pesta dan juga minum. Karyawan JYP Entertainment tersebut kemudian masuk ke ruangan yang salah, dan itu adalah ruangan yang digunakan oleh Seungri. Menurut Yang Hyun Suk, Seungri hampir dipukul oleh karyawan JYP Entertainment tersebut, dan karyawan JYP Entertainment itu mempunyai tubuh yang besar dan juga berotot. Ia membandingkan dirinya dengan Seungri dengan menyebut Seungri adalah sosok yang kecil dan juga lemah. Menanggapi perlakuan tersebut, walaupun Seungri terlihat kecil, ia ingin menunjukkan seberapa besar kekuatan yang ia miliki sehingga ia memanggil anggota geng. Kim Yong Ho juga menyatakan bahwa Park Jin Young mengetahui kasus tersebut sehingga ia langsung memecat karyawan yang bersangkutan karena hubungan dekatnya dengan YG Entertainment. Baik, dari berita tadi dapat kita menyimpulkan bahwa alasan Seungri mengancam karyawan JYP Entertainment tersebut adalah dikarenakan karyawan JYP Entertainment tersebut yang memulai terlebih dahulu. Dia menyebut Seungri adalah sosok yang kecil dan juga lemah sehingga ya kalau baginya Seungri ini tidak ada apa-apanya gitu. Dan di sini Seungri ingin menunjukkan kepada dia seberapa besar kekuatan yang ia miliki dengan menggunakan gangster. Dan dari berita tadi kita juga dapat mengetahui ya bahwa setelah kejadian tersebut karyawan JYP Entertainment tersebut langsung dipecat oleh Park Jin Young ya. Karena seperti yang kalian tahu bahwa JYP Entertainment dan juga YG Entertainment itu berteman dekat katanya seperti itu. Dan coba sekarang kita baca bagaimana komentar dari netizen melihat update kasus dari Burning Sun yang semakin lama semakin memanas dan juga semakin rumit ini. Let's we see together. Kenapa jadi panas lagi nih kasusnya Riri Oppa? Astaga, Riri Oppa, kenapa kasusnya jadi panjang gini sih? Setelah reda beberapa saat, kenapa mereka semua itu kayak pengen banget nih ngejatuhin Riri Oppa sejatuh-jatuhnya? Aku nggak tahu kebenaran semuanya, tapi aku sangat menyayangimu ya. Sedih banget waktu dulu, ingat banget nih Riri Oppa memilih hengkang dari Big Bang dan terkena kasus di saat para hyungnya lagi pada wamil. Ngerasa Riri Oppa sendirian saat itu. Astaga Oppa yang kuat ya. Lanjut kita baca lagi komentar dari netizen. Ini reporter yang bawa-bawa artis SM Entertainment. Sekarang bawa-bawa karyawan JYP. Sekalian aja menjalur ke semua agensi di Korea. Gini amat nyari duit di Korea. Sebenarnya bukan reporter ini yang ngebawa Hyoyeon ya, atau artis SM Entertainment. Bukan dia. Yang bawa itu adalah si whistleblower yang pertama kali mengungkapkan tentang kejadian kekerasan yang ia alami. Kalau nggak salah ya, aku lupa namanya, Kim Sang Kyo. Yes, dia adalah orang pertama yang membawa atau menyeret nama Hyoyeon ke dalam kasus tersebut. Jadi bukan reporter ini ya. Jadi untuk informasi aja nih guys, reporter ini adalah orang yang mewawancarai Kim Sang Kyo setelah Kim Sang Kyo ini membuat kehebohan dengan menyeret nama Hyoyeon dan menyebutkan bahwa Hyoyeon merupakan saksi yang melihat kejadian pada malam itu. Itu guys, oke? Jadi jangan salah paham nih. Oke, sekarang kita baca lagi komentarnya. Gue bukannya bela Seungri ya, tapi toh siapa yang gak ngelawan ya? Hampir dipukul nih. Ini sinopsisnya terpotong atau gimana nih? Tolonglah sutradara perbaiki biar jelas siapa yang salah. Nggak habis thinking sama kasus ini, merembetnya udah kemana-mana. Emang sengaja ya nggak mau diakhiri karena alasan tertentu. Tapi juga memperlihatkan kalau hukum di sana nggak kalah bobroknya sama yang di sini. Dimaklumin aja guys, lagi wabah apapun dilakukan asal jadi duit, oke? Pas gue bacanya kok rada-rada ambigu ya, kayak dibuat-buat gitu loh. Biasanya kayak
di Wattpad selalu ada aja berita baru ya. Dari dulu kasus awal sampai sekarang ada aja pemberitaan baru yang muncul, yang bahkan di luar kasus dari Burning Sun. Coba banyak-banyak nonton drakor atau movie Korea, dijamin udah nggak aneh dengan kasus yang kayak gini. Bener, coba deh kalian nonton-nonton drama-drama yang bertemakan hukum dan sebagainya, kalian pasti akan melihat hal yang serupa tentang apa yang terjadi pada Seungri sekarang. Coba deh kalian lihat ya. Dan coba kita lagi baca komentarnya. Jadi Seungri memiliki koneksi dengan gangster. Bukan Seungrinya sih, jadi CEO dari Yuri Holdings yang emang memiliki hubungan dengan gangster seperti itu. Perlu dicatat ya, seperti berita yang aku baca, bukan Seungrinya sebenarnya yang punya gangster, tapi CEO dari Yuri Holdings yaitu Yoo In Suk itu yang mempunyai gangster. Dan Seungri ini pernah meminta bantuan sama si CEO tersebut untuk mengatasi keributan yang terjadi di tempatnya, seperti itu. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Kali ini datanya dari NCT. Seperti yang kalian tahu bahwa Jisung sekarang telah memasuki usia legal. Dan banyak sekali beragam hal yang terjadi dengan Jisung dikarenakan dia memasuki usia legal. Kemarin kita udah ngebahas bahwa NCT akan melakukan Road to Fight, dan juga Jisung ini telah melakukan pemotretan di Allure edisi Februari tahun 2021. Dan sekarang yang baru-baru ini Doyoung dari NCT mengungkapkan bahwa dikarenakan Jisung NCT sudah memasuki usia legal, banyak sekali yang mengantri untuk dapat minum bersama dengan Jisung. Wah, debak. Doyoung NCT ditanya fans lewat akun Bubble terkait minum dengan Jisung. Menanggapi pertanyaan penggemar, Doyoung mengatakan bahwa aku harus mengantri, banyak pelanggan Jisung yang ingin minum dengannya, jadi aku harus mengantri. Jisung yang merupakan member termuda atau makni dari NCT telah memasuki usia legal menurut perhitungan Korea Selatan. Dan menanggapi hal tersebut, coba sekarang ya kita baca bagaimana pendapat ya atau reaksi dari para NCTzen melihat pernyataan dari Doyoung yang mengungkapkan bahwa banyak sekali member-member yang mengantri untuk dapat minum bersama dengan Jisung. Let's wish it together. Buat hyung-hyungnya Jisung, tolong jangan biarin Jisung mabuk sendirian nih. Ntar ngadi-ngadi ya, nyumin orang random lagi. Jangan ditinggal korban berdua sama Taeyong juga, ribet urusannya. Beneran deh, kayaknya baru kali ini ada anak umur legal yang perayaannya heboh banget. Berita di mana-mana. Serius. Jisung ini paling heboh banget menurut aku ya, perayaan setelah dia masuk usia legal. Kemarin dibuatin Road to Fight dan banyak banget hal-hal yang terjadi dengan Jisung dikarenakan dia telah memasuki usia legal. Di foto ini perbedaannya jauh ya. Kalau sekarang udah sama-sama gede. Aduh, Egi udah besar sekarang ya. Baik-baik nak harus nurut sama hyung-hyungnya. Dia nggak nurut ding. Disuruh bebersih malah drama, masuk ke kamar mandi. Guys, anak SM Entertainment yang sering aktif di Bubble saha, aing pengen beli nih. Tapi buat yang sering aktif biar nggak mubazir duit aing. Nah, siapa tuh yang sering main Bubble nih? Kasih tahu dong teman-temannya. Siapa sih yang sering aktif di Bubble? Komen ya, supaya dia juga tahu nih. Nanti kan biar dia juga nggak rugi kalau mau join Bubble, seperti itu. Next, baca lagi. Minum susu boleh, tapi jangan minum yang lain ya. Ntar dia nyium lagi. Cukup Jeno aja, Cong. Udah ya, jangan minum lagi. Okay, everything about Jisung and he have 2020 Hyung best. I'm proud of you, Makni. Jangan Bang Doi, nanti dicium sama si Icong. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saudaraan juga. Aing juga mau ngantri, siapa tahu kayak di Wattpad ya, mabuk kejebak dan akhirnya MBA. By the way, what is MBA? I don't know. Mayan kagak dapat hyungnya, adiknya pun jadi. Oke. Pasti mereka pengen lihat Jisung mabuk dan nyium kaki mereka. I think not like that ya. Plot twist, Icung suka Sprite sama cola. Cerita Echan pas Icung mabuk, dia nyium semua member termasuk kaki Jeno juga. Wah, parah juga ya Icung kalau mabuk ya, nyium kaki nih. Jeno yang udah jadi korban ya. Gak kebayang mabuk lanjut dugem. Harap antri ya ibu-ibu, bapak-bapak yang minum sekalian. Tapi minumnya jangan sampai mabuk ya, karena bahaya, bisa dicium satu persatu sama orangnya. Oke, kalau kalian sendiri melihat bagaimana pernyataan dari Doyoung tadi, bagaimana nih reaksi kalian? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Kali ini datangnya dari para EXO-L yang dikarenakan Chanyeol ini sudah lama tidak muncul ya, tidak menampakkan dirinya ke hadapan para EXO-L, baik melalui postingan di sosial media atau apapun itu. Para EXO-L itu telah melakukan ritual pemanggilan Chanyeol EXO melalui sosial media Twitter. Pada tanggal 16 Januari, Twitter diramaikan oleh penggemar dengan tagar AWU for Chanyeol. Tagar yang sulit diucapkan ini tentu saja menarik perhatian, sesuai dengan tujuan penggemar, yaitu memanggil Chanyeol dari tempat persembunyiannya. Diketahui bahwa Chanyeol sendiri telah lebih dari 2 bulan tidak ada kabar. Ia tidak update lewat Instagram, YouTube, Listen maupun Bubble miliknya. Rindu berat dengan anggota tertinggi EXO tersebut, tagar pun dinaikkan agar Chanyeol berhenti bermain petak umpet dan segera keluar dari persembunyiannya. Tagar yang terkesan nyeleneh ini ternyata dipakai bukan tanpa alasan.
alasan. Tahun lalu EXO-L ramai melakukan tagar plus for Chen, di mana jika suara plus diucapkan maka seperti suara memanggil kucing karena Chen dianggap mirip kucing dan terbukti manjur. Satu hari setelah tagar ini trending, Chen pun update dan menyapa penggemar. Nah, berangkat dari hal tersebut, EXO-L pun ramai mengadakan ritual yang sama untuk memanggil Chanyeol dengan hashtag seperti memanggil anak kanji. Lebih dari 30.000 tweet mencurahkan isi hati mereka agar Chanyeol segera update kabar terbarunya. Oke, aku juga udah melihat bagaimana ritual pemanggilan yang kalian lakukan ya untuk memanggil Chanyeol keluar dari tempat persembunyiannya. Jujur cukup buat terhibur juga, tapi ya di sisi lain kita juga merasa sedih ya. Karena apa? Banyak dari para penggemar yang emang udah merindukan banget Chanyeol nih. Kapan sih Chanyeol itu dapat muncul gitu. Ya semoga aja dengan ritual pemanggilan yang kalian lakukan, Chanyeol ini dapat keluar dari tempat persembunyiannya dan dia juga dapat memberikan update terbaru tentang dirinya kepada kalian semua. Keep fighting pokoknya buat para EXO-L ya, yang saat ini sedang merindukan para member EXO terutama Chanyeol. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Kali ini datangnya dari Yuki J-Idol. Seperti yang kalian tahu bahwa Yuki J-Idol dalam comeback terbaru itu menggunakan gaya rambut yang sangat wow banget. Dan ternyata gaya rambut dari Yuki J-Idol ini terinspirasi dari karakter animasi Spirited Away. Yuki J-Idol belakangan menjadi sorotan dan perbincangan di Korea Selatan setelah comeback terbarunya dengan lagu yang bertajuk Hwa. J-Idol menjadi girl group yang comebacknya paling ditunggu-tunggu di tahun 2021 ini. Setelah merilis mini album baru yaitu iBurn pada tanggal 11 Januari lalu, girl group yang beranggotakan Miyeon, Minnie, Sujin, Soyeon, Yuki, dan Suhwa ini langsung menjadi sorotan. Di antara banyaknya sorotan pada comeback girl group, netizen tertuju pada gaya rambut baru dari salah satu membernya, yakni Yuki. Yuki yang muncul dengan potongan rambut bob dan berponi ini dianggap memiliki kesamaan dengan gaya rambut dari karakter Haku dari salah satu film animasi terlaris Jepang dari garapan studio Ghibli, Spirited Away. Tebakan dari netizen Korea tersebut ternyata dibenarkan oleh hairstylist dari Yuki sendiri, yang mana melalui akun Instagramnya ia menuliskan, "Ya, kalian semua benar, Haku adalah referensi dari gaya rambut Yuki, hahaha." Wah, makanya ya gaya rambut Yuki ini terlihat emang kayak tokoh dari animasi ya. Pas aku lihat juga mukanya emang udah kayak ini banget ya, Jepangan banget, serius. Anyway, berbicara tentang comeback dari J-Idol dengan lagu yang bertajuk Hwa, aku emang gak dapat menolak atau gak dapat mengelak ya, bahwa comeback mereka yang baru-baru ini itu emang buat aku shock banget, terhantam banget. Salah satu alasannya adalah dikarenakan visual mereka yang sangat wow banget, serius. Visual mereka di comeback yang terbaru ini sangat menonjol, terutama dengan gaya rambut mereka yang sangat unik banget. Mulai dari gaya rambut Miyeon, sumpah gaya rambutnya itu emang mantap banget. Dan gaya rambut Yuki juga tidak bisa kita abaikan. Apalagi warna rambut dari si Soyeon itu wow banget sumpah. Nah, kalau kalian sendiri nih sebagai netizen atau penggemar dari comeback J-Idol yang terbaru dengan lagu yang bertajuk Hwa ini, mana yang buat kalian paling terpikat banget? Kalau aku Yuki sama Miyeon. Kalau kalian siapa nih? Komen di bawah ya. Dan sekarang kita akan masuk berita yang terakhir. Kali ini kita akan membahas tentang anggota girl group terpopuler di bulan Januari 2021. Adakah bias kalian? Dan di peringkat mana sih bias kalian? Institut Penelitian Bisnis Korea telah mengungkapkan peringkat brand reputasi bulan ini untuk setiap anggota girl group. Pemeringkatan ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, komunikasi, dan indeks kesadaran masyarakat dari 535 anggota girl group menggunakan data besar yang dikumpulkan dari tanggal 17 Desember 2020 hingga tanggal 17 Januari 2021. Di peringkat pertama itu ada Jennie Blackpink yang mempertahankan posisinya di bagian atas daftar dengan indeks brand reputasi sebesar 2.855.331 untuk bulan Januari. Perasa berperingkat tinggi dalam analisis kata kuncinya mencakup YouTube, Solo, dan Instagram. Sedangkan istilah terkait dengan peringkat tertingginya mencakup terbuka, seksi, dan memikat. Analisis positif negatif Jennie juga mengungkapkan skor reaksi positif sebanyak 72,55%. Artinya hanya 20% saja yang mencakup tentang reaksi negatif. Lalu yang kedua ada Arin Oh My Girl yang naik ke posisi kedua dalam peringkat dengan indeks brand reputasi sebesar 2.415.960, menandai peningkatan skornya sebesar 18,7% sejak bulan Desember. Akhirnya yang di peringkat ketiga itu ada Jisoo dari Blackpink yang menikmati kenaikan sebesar 41,11% dalam indeks brand reputasinya yang keluar menjadi 2.405.932 untuk Januari.
Wah, sekali lagi congratulations buat Jennie, Arin, dan juga Jisoo yang berada di top 3 untuk top 30 anggota girl group K-pop terpopuler di bulan Januari. Dan selain mereka, siapa aja sih yang berada di top 30? Langsung aja kita cek bersama-sama ya. Oke, di peringkat keempat itu ada Soyeon dari G-Idol. Di peringkat kelima itu ada Yuki dari G-Idol, debak ya, Yuki sama Soyeon. Di peringkat berikutnya di sini ada Hwasa dari Mamamoo. Lanjut di bawahnya itu ada Rose dari Blackpink. Di bawahnya lagi ada Lisa dari Blackpink. Wah, sekali lagi congratulations buat Blackpink yang mana 4 anggota dari Blackpink itu berhasil masuk dalam top 10 ya, debak. Lanjut di peringkat yang berikutnya di sini ada Sana Twice, lalu ada Nayeon Twice, lalu ada Naeun dari April, lalu ada Momo Twice, Taiwan Girls' Generation, Nancy Momole, lalu ada Chu dari Luna, lalu ada Karina dari aespa, selanjutnya ada Sujin G-Idol. Lanjut yang di bawah Sujin di sini ada Jang Eun-young dari iJoan, di bawah Jang Eun-young ada Mion G-Idol. Selanjutnya ada Winter dari aespa, berikutnya ada Suha dari G-Idol, lanjut ada Mimi G-Idol, dan berikutnya ada Joy Red Velvet. Selanjutnya ada Mina dari Twice, di bawahnya ada Irene dari Red Velvet, berikutnya ada Dahyun Twice, lanjut ada Jihyo dari Oh My Girl, berikutnya ada Hyojung dari Oh My Girl, di berikutnya ada Jihyo Twice, lalu yang terakhir adalah Yoa dari Oh My Girl. Sekali lagi congratulations buat biasnya yang masuk dalam top 30 untuk anggota girl group terpopuler di bulan Januari 2021. Dari daftar 30 tadi, mana nih bias kalian? Silahkan komen di bawah ya. Oke, cukup ya berita tentang anggota girl group terpopuler untuk bulan Januari 2021 ini menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada salah dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.